Bahan yang kita butuhkan adalah untuk membuat kentang goreng. Di sini ada tepung maizena sebanyak 150 gram, kentang sebanyak 500 gram. Di sini ada keju bebas merek sebanyak 40 gram, bawang putih 2 siung. Di sini ada ladaku seperempat sendok teh, ada garam setengah sendok teh, dan ada roiko sebanyak setengah sendok teh. Ini bawang putih kita haluskan dulu ya teman-teman. Tahapan selanjutnya, kentang ini terlebih dahulu kita potong-potong, baru selanjutnya nanti kita kukus sampai matang. Kurang lebih sekitaran 20 menit kita kukus kentangnya teman-teman. Kalau teman-teman mau kentangnya dikukus atau direbus juga boleh teman-teman, bebas. Nah, ini dia hasilnya setelah 20 menit. Mumpung dia masih panas, ini mau langsung saya blender. Kalau teman-teman tidak mau blender, diulek pakai ulekan juga bisa, atau dihaluskan pakai garpu juga bisa. Karena blender itu tidak semuanya bisa blender tanpa air teman-teman. Kadang ada yang bisa, kadang enggak. Nah, selanjutnya saya masukkan ke dalam blender ini adalah keju yang tadi saya sudah parut. Ini keju bebas merek ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memasukkan roiko. Kalau teman-teman mau pakai Ajinomoto juga boleh, roiko boleh, bebas ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu saya akan memasukkan di sini garam. Ini kita blender aja semua teman-teman. Nah, selanjutnya baru di sini ada ladaku. Dan yang terakhir ini adalah bawang putih. Tips dari saya teman-teman, kalau bisa bawang putihnya diulek aja ya teman-teman, jangan kayak saya di blender, supaya adonan itu lebih cepat kalis. Karena bawang putih kalau di blender itu harus pakai air, padahal ini kan nggak boleh pakai air. Jadi kalau bisa bawang putihnya diulek aja teman-teman. Blender tanpa menggunakan air agak susah teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman, jadi alangkah lebih baiknya kalau teman itu uleknya pakai gilingan aja teman-teman, karena tadi agak lama saya blendernya. Selanjutnya kita ambil wadah besar, kita tuang adonan kita blender tadi itu, terus kita campurkan tepung maizenanya ke dalam wadah yang lebih besar. Ini saya adonnya pakai tangan ya teman-teman, supaya dia itu lebih cepat kalis. Nah, tekstur kalisnya itu sampai seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini udah mau kalis, ini namanya udah mau hampir kalis ya teman-teman. Kalau adonannya sudah seperti ini sudah bisa kita cetak. Untuk membuat cetakan keripik kentang ini saya hanya memakai botol bekas ya teman-teman. Ini sudah saya cuci bersih. Nah, untuk bentuknya itu kita bentuk huruf M besar. Ini kita pakai huruf M sebanyak 2 kali kita bikin irisannya teman-teman, 2 kali kita bentuk huruf M, atau istilahnya itu kita bentuk zigzag gitu ya teman-teman. Nah, perhatiin deh teman-teman, supaya gampang kita motong ini, tutup botol ini, kita itu terlebih dahulu panaskan cutternya di api ya teman-teman, supaya dia itu cepat bisa dibaret-baret seperti ini pakai cutter. Kita bikin 2 lapis ya teman huruf M-nya, jadi ini kayak nebalkan gitu, jadi bikin di atas sama di bawah, tapi jangan terlalu jauh jaraknya gitu, dekat-dekatan aja kayak double gitu. Ada huruf M di atas 2 biji sama di bawah 2 biji, tapi dia itu berkesinambungan ya teman-teman. Yang M di atas itu gabung dua-duanya, nggak ada pisah. Terus kita bikin selanjutnya M di bawah, yang huruf besar di bawah juga, pokoknya nyambung semua gitu. Nah, ini contohnya saya cetak ya teman-teman adonannya. Kita tinggal masukkan adonan ke dalam botolnya, terus kita tekan, jadilah seperti ini ya teman-teman. Ini nanti nggak lengket kok teman-teman, karena tadi adonannya sudah kalis, jadi tidak lengket ya teman-teman. Untuk lebih gampangnya dilihat, nah seperti ini ya teman-teman, saya buat di tangan. Kita masukkan adonannya, terus kita tekan, nah seperti ini. Cantik kan teman-teman, hanya menggunakan botol bekas, kita sudah bisa membuat kue keripik kentang. Jadi cetakannya ini sangat super murah dan ekonomis, dan hasilnya sangat cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman, contoh cetakannya kalau kita menggunakan botol minuman mineral. Nah, selanjutnya kita panaskan minyak. Tadi adonan kentang yang udah kita goreng, selanjutnya kita masukkan satu persatu ya teman-teman. Ini tidak ciprat-ciprat, jadi tenang aja pas masukinnya, nggak usah dilempar gitu, pelan-pelan aja masukinnya teman-teman, karena dia itu nggak bakalan nyiprat. Nah, ini sebentar lagi udah matang ya teman. Oh ya, pas saya ngangkat dari wajan,
untuk ditaruh kesaringan. Saya lupa hidupkan kamera teman-teman, saya kira kamera saya itu sudah hidup, ternyata masih off. Jadi maaf ya teman-teman, nanti videonya itu langsung udah jadi di tempat gitu, saya lupa pas ngangkat itu. Kita lanjut lagi ke adonan yang sisa tadi, kita cetak lagi ya teman-teman supaya kita nanti bisa menggoreng trip kedua lagi. Ini adonannya ini saya itu menggoreng hanya 2 kali trip ya teman-teman. Jadi sembari kita menunggu matang adonan yang pertama, kita cetak lagi adonan yang kedua. Ini nggak terlalu susah, ini gampang kok teman-teman. Cuman ibaratnya itu pastikan adonan teman itu kalis, terus pas blender itu pastikan tidak mengandung air. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik itu diulek menurut aku, kalau enggak itu dihancurin pakai apa namanya itu, pakai sendok atau alat penghancur khusus kentang gitu. Karena tadi pas saya blender itu lumayan lama, karena mungkin karena nggak ada air itu ya teman-teman. Saya kira tadi bisa, ternyata nggak bisa, mungkin karena nggak ada telur, nggak ada santan, jadi benar-benar pur kentang gitu nggak bisa ya teman-teman. Jadi besok teman-teman kalau mau bikin ini diulek aja kentangnya atau dihaluskan pakai sendok seperti itu ya teman-teman, supaya adonannya itu tidak mengandung air, jadi supaya hasilnya itu nanti benar-benar crispy. Jadi selanjutnya kita goreng ke tahap yang kedua teman-teman. Pokoknya ini hasilnya itu benar-benar crunchy. Ini kentang goreng yang wajib teman-teman coba ya teman-teman, karena cara buatnya itu sangat simple, bahan-bahannya pun sangat sederhana. Ini jamin rasanya gurih, enak, pokoknya mantap lah teman-teman buat cemilan bersama keluarga sambil nonton TV. Ini sangat cocok ya teman buat ide jualan atau kita buat isian toples nanti pas hari raya. Ini sebentar lagi udah mau matang ya teman-teman. Nah kalau udah berwarna lagi ini udah mau matang ya teman-teman, tinggal tunggu 1 menit lagi udah matang. Nah inilah hasilnya setelah saya tiriskan ya teman-teman. Ini udah tiris, ini udah matang teman-teman. Ini tampilannya sangat cantik, dan yang pasti ini rasanya nanti dijamin pasti gurih. Kita coba dulu ya teman-teman apakah dia crunchy. Kriuk ya teman-teman, enak, gurih, asin. Pokoknya teman-teman wajib cobain ini. Resepnya sangat gampang, mudah dipraktekkan. Semoga berhasil ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah. Enak ya, kok suka yang asin-asin ya? Ya, dadah guys. Udah.